Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kami kembali memberikan tips dan tutorial, sekaligus menjawab pertanyaan Sobat Kicau. Nah, pertanyaannya adalah, Om, kapan waktu ideal kita panen? Nah, sebenarnya di sini bebas Sobat Kicau Mania kalau untuk di lolo indukan. Seperti di konten yang sebelumnya sudah kita jelaskan, mau usia 22 hari silakan, usia 25 silakan, usia 28 silakan. Nah, tetapi yang paling ideal di lolo indukan itu ketika induk betina mulai mengeram, ya, atau proses ingin menetas, artinya masih dalam proses dia mengeram. Nah, pada saat itulah kami melakukan panen Sobat Kicau Mania. Pada saat kita menyenter telur itu hampir full, ya, karena kami sering mengintip di gelodok itu. Makanya kalau untuk gelodok kami itu rata-rata di depan Sobat Kicau Mania. Jadi kita bisa melihat dan mengukur, ya. Biasanya pada saat indukan murai batu itu sedang proses berjalan mengeram di usia pengeraman itu sekitar 10 hari. Ya, kira-kira H-2 mau menetas atau H-3 sesuai tanggal hitungan kita 14 hari proses mengeram. Nah, itu kita panen trotol-trotolan yang besar ini, ya. Jadi kita panen di sini ada 3 kandang yang hampir serentak Sobat Kicau Mania kalau untuk usianya itu. Jadi kita akan panen semuanya. Nah, di konten kali ini memang berbeda daripada channel kami yang dulu. Nah, di sini kita akan panen usia 22 hari, kemudian usia 28 dan kemudian kita panen usia 35. Nah, semuanya akan kita panen sekaligus di 3 kandang. Semuanya akan kita jelaskan, kita akan sampaikan di dalam video ini kenapa kita yakin bisa panen di usia tersebut. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, baiklah Sobat Kicau Mania, kita akan sedikit santai saja menjelaskan, yang penting kalian bisa memahami, ya. Untuk usia panen itu mulai dari usia 22 hari itu sudah bisa panen dengan satu syarat, ya. Apabila di usia tersebut kita bisa melihatnya bisa mengambil makanan sendiri, minimal jangkrik di lantai atau di pasir itu. Nah, untuk di hadapan kita ini anakan killer, ya, silangan gen B3, ya, praprestasi. Dari kedua indukan ini sangat jelas, murai batu Bengkulu, murai batu Medan, dan sudah banyak juga dari gen ini moncer di lapangan. Nah, untuk gen ini kita sangat hati-hati Sobat Kicau Mania, karena dia ini juga proses sedang mengeram, ya, telurnya 4 seperti di hadapan kita ini. Nah, killer ini suka ngebantai. Nanti di video ini akan kita tampilkan Sobat Kicau Mania. Kalian bisa lihat sendiri, dia mengejar anakannya, ya, anakannya sendiri. Nah, kemudian juga kita akan panen anakan hutan, ya Sobat Kicau Mania. Anakan hutan, gen hutan, ya, bukan dari gen B2 atau gen B3, tetapi juga sudah ada moncer di lapangan kakak pastolnya. Nah, untuk pejantan hutan itu sendiri juga berprestasi di latberan biasa. Nah, kemudian kita akan panen anakan B2 silangan B3 Sobat Kicau Mania, yang sudah banyak nama juga moncer di lapangan. Nah, jadi gen ini juga, ya, rata-rata itu disebut gen body big, sama dengan killer silangan B3 tadi, ya, semuanya B3. Nah, kalau kalian ingin tahu, ya, pejantan B3 itu, ya, yang di kandang B2 kali B3 juga dengan killer silangan B3 itu memang dua beradik kandung Sobat Kicau Mania, ya. Jadi betina pasangan si killer itu adalah adiknya dari pasangan B2 kali B3. Jadi sama-sama gen B3. Nah, gen B3 itu sudah banyak sekali nama di peternakan kami, itu maskot di penangkaran kami, ya, karena prestasinya banyak rata-rata gen B3 itu, baik di latberan, latpres sampai event cup, event bergengsi. Kemarin terakhir di BNR. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kita masuk langsung ke video, ya. Intinya saja ini, di sini kita akan panen, trik panennya sederhana, tetapi kita sudah melihat di hadapan kita ini, ya, jelas dia sedang makan itu. Dia mencari-cari jangkrik di bawah. Ini usianya 22 hari. Kita anggap saja 24 atau 25 sekitar itu. Nah, kita bisa panen di usia 22 hari dengan catatan seperti itu. Kita melihat dia makan, kita yakin ini bisa kita panen. Nah, kita akan buktikan, kita akan tangkap. Ini anakan hutan Sobat Kicau Mania, yang pejantannya juara di latberan tadi. Nah, anakan killer, ya, killer ini juga disebut, ya, sebagai pejantan B3 karena disilangkan dengan betina B3.
Anakan killer ini juga bodinya big sebesar kapas tembak, sama dengan B2 silangan B3. Rata-rata body big ya. Untuk ukuran kapas tembak itu usia 2 bulan, menurut kita kalah bodinya itu kapas tembak. Usia 1 bulan aja dia sudah punya body seperti kapas tembak. Bodinya tegap-tegap, kepala petak, mata belau ya, mukanya seram semua, sangar gitu. Nah, anakan hutan ini juga tidak terlalu, sobat kicau mania, untuk ukuran bodinya tidak terlalu big juga kan kita panen di sini. Padahal umurnya jauh ini sobat kicau mania ya, usianya ini sekitar 22 hari ke atas ini ya. Anggapan kita 23 atau 24. Nah, jadi usia ideal panen itu boleh kita menilai sendiri sobat kicau mania. Kalau kalian terbiasa di lolo indukan, kalian akan tahu sobat kicau mania, kalian akan tahu bagaimana rasanya panen di lolo indukan. Itu sah-sah saja untuk usia 22, kemudian 25, 28 atau 30, 35 hari atau sampai adiknya menetas lagi. Tapi biasanya adik yang menetas lagi itu rawan, makanya kita tidak buat konten seperti itu. Rawan kenapa? Kakak-kakaknya yang besar ini nanti masuk ke glodok, dia bisa memangsa adiknya sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, untuk yang paling tua trotolan ini ya trotolan B3, gen B3 ini silangan gen B2. Nah, ini yang kandang difavoritkan, maskot tangkaran sobat kicau mania. Ini anakannya rata-rata super semua. Ini akan kita panen di usia 31 hari, kalau nggak salah hitungan kita masuk 32 ya. Nah, kemungkinan itu ada yang 33 atau 34 usianya, kita anggap saja masuk 35 hari. Nah, ini prosesnya sebentar lagi telur di glodok itu akan menetas. Sudah kita senter, udah gelap penuh sobat kicau mania dan berwarna merah kehitaman. Uratnya kelihatan ketika kita senter, artinya semua telur itu berisi. Nah, telur yang dieram juga posisinya itu 3, 3, 4. Jadi ada 10 butir telur ya, adik-adiknya ini, calon mereka ini. Terutama yang di kandang ini B3 ini ya, itu telurnya 3, siap menetas 3. Kemudian anakan hutan tadi 3 juga di glodok, siap menetas. Semuanya berisi. Nah, apalagi anakan killer tadi, itu memang anak 4 itu. Si betina itu, betina B3. Persis seperti ibunya yang dulu ya. Rata-rata anakannya 4 menetas semua. Nah, mudah-mudahan juga menetas, semua telur bisa menetas. Jadi 10 nanti bisa menetas lagi di bawah ini adik-adiknya. Jadi langsung saja kita masuk ke kandang, kita panen. Memang sedikit panik sobat kicau mania, tapi beginilah cara kita panen di lolo indukan ya. Jadi kita langsung tangkap saja, kita nggak pakai alat bantu, langsung kita tangkap. Jadi yang penting kita yakin mereka juga tidak akan stres sobat kicau mania, karena ini sebentar, nggak lama. Kecuali kalau kandang kalian itu terlalu panjang, repot itu. Makanya kita buat kandang minimalis seperti ini. Jadi kita nggak bisa bergerak ya. Jadi untuk menangkap anakan murai batu itu mudah untuk trotolan itu. Hanya hitungan beberapa menit saja. Kemudian kita langsung masukkan ke sangkar petak. Nah, anakan killer sudah kita panen, killer silangan B3. Selanjutnya kita akan panen anakan hutan utara sobat kicau mania. Ini anakannya lumayan juga bodinya. Ini tipe main sujud ini, kalau untuk kakak-kakaknya ya, termasuk bapaknya, pejantannya. Tipe main sujud, tapi dia buka paruh di bawah, nembak-nembak gitu. Tipe murai Bengkulu asli hutan, seperti itulah sobat kicau mania. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kandang B3 ya, B3 silangan B2. Jadi ini yang difavoritkan karena bodinya besar-besar seperti kapas tembak, apalagi usia seperti ini 30 hari ke atas. Ini anggapan kita sekitar 32, 33 atau 34 ini, karena menetasnya nggak serentak sobat kicau mania, berjarak 1 hari. Ini langsung saja kita tangkap di tangan kita ambil, kita tangkap 3 ekor seperti ini sobat kicau mania, nggak masalah ya. Yang penting mereka tidak apa-apa, hanya stres sebentar, nanti indukannya itu nanti juga dia akan lupa. Nah, jadi ini jawaban untuk sobat kicau mania ya. Kalau kalian kemarin yang bertanya, Om, nggak apa-apa kalau kita tangkap anakan murai batu itu ya, trotolan itu kita panen di depan indukannya. Jawabannya tidak apa-apa ya sobat kicau mania. Kalau terjadi apa-apa, nah barulah kita mendapatkan jawaban. Berarti dia tipe sensitif, nggak cocok kalian untuk lolo indukan. Karena lolo indukan itu harus nekat sobat kicau mania, panennya juga harus nekat. Pasang ring juga harus nekat. Nah, ini sebagian ada yang pasang ring, ada yang belum ini sobat kicau mania. Makanya kakinya ini kadang-kadang kalau udah gede kakinya ya, kelihatan ya sulit untuk masuk ring. Padahal ukuran ring kami itu kita pesan ke Jawa 4,2. Tetapi karena model laser ya, model sekarang ini agak sedikit panjang, kita lihat model laser itu. Kita pesan warna kuning golden.
ternyata agak susah, agak sempit ya dibandingkan model laser yang dulu sekitar tahun 2018 atau tahun 2019 itu berbeda. Model lasernya pendek itu ringnya. Nah selanjutnya Sobat Kicau Mania, ini proses adaptasi ya Sobat Kicau Mania, dimana anakan murai batu trotolan ini semuanya sudah ditransfer ya. Sekitar 1 bulan yang lalu ini sudah lunas ini. Nah yang transfer ini adalah di Bengkulu Utara, kemudian Bengkulu Selatan, Bengkulu Kota, kemudian yang satunya ini kalau jadi ke Jakarta. Jadi hanya 4 jantan ini kalau kita lihat ini. Trotol jantannya hanya 4 ini Sobat Kicau Mania. Sedangkan yang mesan ini banyak, apalagi Gen B3 terpaksa antri lah sampai periode November atau Desember. Belum lagi untuk penambahan pemasteran. Jadi Sobat Kicau Mania, kalau di tempat kami ini pemasterannya itu wajib 1 bulan Sobat Kicau Mania setelah panen. Sedangkan kita panen itu kan usia 30 hari, ditambah lagi 30 hari ke depan ya, atau 35 hari ke depan, berarti 65 hari baru selesai pemasteran, dan penjemputan atau pengiriman itu di usia 68 atau 70 hari. Nah jadi Sobat Kicau Mania, kita bagi 2 ruangan ya. Kalau untuk di depan ini untuk pemasteran itu, untuk sebelah kanan itu trotolan, sebelah kanan dari posisi kalian menghadap kamera ini. Nah untuk sebelah kiri, nah ini seperti ini untuk yang pastol-pastol. Ini teman-teman kita juga ada yang menitip atau mainan kita ya. Nah makanya Sobat Kicau Mania kita jelaskan kemarin ya, kalau kalian ngambil trotol antara prestasi di peternakan kami ya, gen manapun ya, intinya itu kita pengiriman 2 bulan. Nah 2 bulan itu memberikan waktu itu 1 bulan ke kami untuk pemasteran ya. Jadi rugi sekali kalau nggak dimaster Sobat Kicau Mania, sangat sayang sekali. Maka dari itu harga 2,5 itu sudah bonus pemasteran kurang lebih 1 bulan up. Nah itu sudah kalian dapatkan pemasteran full ya oleh guru-guru vokal handal, semuanya gacor dan konslet. Nah jadi itu saja Sobat Kicau Mania informasi pemesanan. Silahkan chat kontak kami WA 0823729243 kali 9. Nah itu WA khusus untuk pemesanan. Me wind and rain, you're some kind of bird.